Selamat sore Bapak Ibu sekalian di seberang sana. Salam, salam, salam. Sore hari ini saya Edu Sareng melalui YouTube saya Naruk Sareng, saya hadir kembali untuk menyampaikan satu hal, satu isu yang menurut saya luar biasa. Isu ini atau persoalan ini yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian sudah saya pikirkan cukup lama. Dan isu ini bersifat inklusi. Itu artinya begini, bukan hanya untuk saya kalangan orang Kristen karismatik, tetapi untuk semua orang Kristen, dalam pengertian bahwa Kristen yaitu kita yang telah percaya kepada Yesus dengan ajarannya. Itulah sasaran daripada YouTube saya kali ini. Jadi agama apa saja di dalam denominasi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu sasaran daripada YouTube saya kali ini. Bapak Ibu sekalian, YouTube saya kali ini saya memberi judul atau tema tipe-tipe orang Kristen. Haleluya. Jadi tipe-tipe orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, mungkin tipe ini atau katakan judul ini sangat bombastis ya. Karena judul ini terus terang kita tidak pernah mendapatkan, Bapak Ibu bahkan saya juga tidak pernah mendapatkan yang namanya pengajaran dari para pengkhotbah, para pengajar di YouTube ataupun di mimbar-mimbar gereja. Saya belum pernah mendapat informasi atau pengajaran seperti ini. Oleh karena itu saya merasa bahwa ini memang unik. Lalu kenapa saya katakan ini penting untuk saya sampaikan? Jujur, maksud daripada saya sampaikan YouTube saya kali ini yaitu dengan judul tipe-tipe orang Kristen, tujuannya hanya satu, yaitu apa? Sebagai otokritik dari diri saya sendiri. Saya sebagai orang Kristen, otokritik dari saya. Seperti itu. Bahkan kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, itu juga akan menjadi otokritik Bapak Ibu sekalian. Dan terus terang saya juga katakan ini sebagai social control dari saya, salah seorang jemaat. Dan Bapak Ibu tahu saya adalah jemaat yang saat ini tunanetra. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu adalah tujuan daripada YouTube saya yang berjudul tipe-tipe orang Kristen. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam pergumulan dan permenungan saya cukup lama, saya menemukan ada 4 tipe orang Kristen. Ada 4 tipe orang Kristen. Ya tentu mungkin setelah saya sampaikan ini Bapak Ibu bilang, oh tidak, masih ada banyak. Oh terserah. Tapi saat ini saya temukan 4 tipe orang Kristen. Apa tipe pertama? Tipe pertama adalah tipe yang saya sebut dengan apa? Orang Kristen Fata Morgana. Haleluya. Fata Morgana itu apa? Fata Morgana itu adalah suatu situasi atau keadaan yang terjadi di padang pasir yang sering menipu atau mengelabui orang-orang yang pejalan, para musafir di padang pasir. Yaitu mereka kadang-kadang melihat seperti ada oase, seperti ada hutan, tetapi tiba-tiba dalam pengamatan mereka hilang. Lalu lama-lama muncul kembali. Hilang timbul. Itu tipe orang Kristen Fata Morgana. Nah, tipe Fata Morgana ini juga sering kita dengar dengan ini sudah lazim kita sebut ya, adalah apa? Tipe orang Kristen KTP. Itu. Jadi tipe orang Kristen KTP ini sudah cukup akrab di telinga kita ya, yaitu kalau tipe orang Kristen KTP, itu tipe sebenarnya bagaimana? Mari saya coba elaborasi sedikit ya. Yaitu adalah orang Kristen
yang memang mereka hanya ada di dalam KTP. Yaitu ada dalam satu di KTP kita itu kan ada satu bagian yang disebut dengan apa? Mulai dari nama, nik, tempat tanggal lahir, seperti itu, kelamin, dan satunya adalah agama, yaitu agama Kristen. Atau katakan mungkin ada Protestan, ada Pentakosta, ada Katolik, seperti itu. Jadi keberadaan mereka hanya ada di dalam KTP. Lain tidak lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, unik, saya temukan dalam pengamatan saya beberapa saat ini, ada ciri-ciri khusus orang Kristen KTP. Pertama, yaitu saya memberi istilah. Karena saya minta maaf, saya buta, jadi saya tidak lagi sering menulis, jadi saya hanya mengandalkan telinga saya dengan pikiran saya. Itu saya namakan orang Kristen KTP ini adalah orang Kristen apa? Orang Kristen NP3 Major. Wah, NP3 Major, yaitu apa? Natal, Paskah, Pesta Pora, Mabuk, Joget, Rese. Haleluya. Itu jadi satu ciri khas. Dan itu saya yakin kita semua tahu ya. Kita semua pasti mengalami di desa-desa, mungkin di kota ini juga, di seluruh Flores NTT. Kalau Natal dan Paskah itu biasanya orang Kristen muncul. Mereka muncul di gereja, sehingga dalam satu tahun seharusnya kalau kita yang biasa adalah 4 kali 12, 48 kali ke gereja, mereka hanya 2 kali. Yaitu apa? Natal Paskah. Tetapi itu pun ada ikutannya. Setelah mereka Natal Paskah, biasanya mereka apa? Berkumpul, kumpul uang dan segala macam. Lalu mereka pesta pora dengan speaker yang begitu keras. Lalu joget. Setelah mereka joget, pesta pora joget, mereka menari. Dan ujung-ujungnya pasti rese. Dan kami orang NTT, apalagi orang Flores, itu rese itu sudah menjadi kehidupan setiap hari di dalam pesta pora. Itu ciri khas pertama. Ciri khas kedua orang Kristen adalah apa? Ini saya temukan dan ini pasti. Yaitu apa? Mereka sangat cerdik untuk menggunakan KTP mereka. Yaitu apa? Ketika saat ada bansos, ada BLT, ataupun ada berita dari mana saja, dari pemerintah, dari yayasan, sesuatu yang bersifat gratis, cuma-cuma, itu pasti mereka berbondong-bondong cepat. Di mana saja informasi ada bansos, pasti mereka akan kejar. Seperti itu. Dan mereka pasti berbaris di paling depan. Itu ciri kedua ya. Jadi mereka sangat peka dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Ada bantuan dari mana-mana. Seperti itu ya. Itu ciri-ciri. Coba kamu perhatikan. Di desa ataupun di kota ini, dimanapun Anda tinggal, pasti Anda mengalami atau memperhatikan hal-hal seperti itu. Itu ciri orang Kristen KTP atau Fata Morgana. Ciri yang ketiga, ini pengalaman saya, sekitar mungkin 40 atau 50 tahun lalu. Apabila ada terjadi sara, katakan penistaan agama, atau dulu di Flores ini ada pencemaran, hostia, itu mereka pertama yang paling jago. Mereka akan pasang kuda-kuda, teriak di mana dan ribut. Pasti mereka akan kejar orang itu. Dan jujur di Flores, di Ende, itu sampai terjadi ada korban nyawa. Bahkan saya yakin di Sumba, di Timur, di mana-mana pasti ada. Seperti itu. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul berhak untuk menghakimi orang. Karena mereka mau membela agama mereka atau membela Tuhan. Luar biasa. Lalu kenapa mereka lakukan itu? Kenapa? Ya karena mereka tidak tahu. Karena 1 tahun mereka hanya 2 kali pergi ke beribadah. Jadi mereka tidak pernah mendapatkan pengajaran firman Tuhan dalam khotbah atau apapun. Mereka tidak pernah tahu itu. Sehingga apa? Mereka merasa bahwa kalau mereka membela itu, berarti mereka membela Tuhan. Sedih kan? Padahalnya itu kontradiksi dengan ajaran Yesus. Tuhan Yesus di kayu salib, dia bilang apa? Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Haleluya. Dan ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Ampuni mereka, maafkan mereka, maafkan siapapun yang berbuat jahat kepadamu. Bukan balas dan kejahatan dengan kejahatan, bukan. Tapi itu mereka lakukan karena mereka tidak tahu.
karena mereka tidak pernah ke gereja. Seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, ada tiga. Ada tipe pertama adalah orang Kristen KTP atau orang Kristen Fata Morgana dengan tiga ciri itu. Tentu Bapak Ibu bisa dapat menambahkan ciri-ciri lain, itu terserah. Baik, kita jalan terus. Tipe orang Kristen yang kedua. Wah, ini yang menarik. Tipe orang Kristen yang kedua adalah apa? Orang Kristen robot. Nah, robot. Bapak Ibu tahu? Robot itu sekarang sudah menjadi alat teknologi sangat canggih yang sudah dipakai oleh beberapa negara-negara asing ya, negara-negara maju di Asia, Jepang, Cina segala macam. Itu sudah luar biasa. Mereka ciptakan robot yang benar-benar dapat membantu mereka di restoran, di hotel-hotel bintang 5 itu telah diciptakan robot. Dan mereka diciptakan dan diprogram. Kalau ada tamu datang, mereka di front office atau katakan, mereka selalu tegur sapa luar biasa. Good morning, good day, good afternoon, nice to see you. Mereka luar biasa. Ya, itu robot. Orang Kristen robot ini satu cirinya adalah sangat taat dan setia kepada pemimpinnya atau kepada orang yang memprogramnya. Sangat taat dan setia. Di program apa saja dia akan jalan. Seperti itu. Tetapi ingat, orang Kristen robot, dia taat dan setia kepada pemimpinnya yang memprogram dia, di mana dia akan bekerja di tangan remote daripada pemimpinnya itu. Tetapi jangan salah, kalau dia lowbat, dia tidak dicas, dia tidak akan bekerja. Jadi dia harus punya energi kuat dicas. Sama, orang Kristen KTP juga seperti itu. Kalau tidak dicas, dia tidak akan bekerja. Seperti itu. Kenapa? Kenapa seperti begitu? Karena orang Kristen KTP tidak mempunyai satu hal yang saya sebut dengan apa? Tidak memiliki responsibility dan creativity. Tidak ada respon. Tidak ada kreativitas. Mereka kerja hanya dalam menjalankan tugas mereka atas komando daripada tuannya. Dan mereka taat setia luar biasa. Kenapa mereka tidak ada responsibility? Kenapa mereka tidak ada kreativitas untuk berdiri di kaki sendiri? Karena mereka tidak punya hati. Mana ada robot punya hati? Tidak ada. Hati mereka itu beku, membatu. Mereka hanya punya intelektual, tapi intelektual diprogram seperti itu. Itu orang Kristen KTP. Orang Kristen robot. Seperti itu. Apakah ada di gereja kita? Saya tidak tahu, hanya Anda yang tahu. Apakah kalau setiap hari Minggu engkau ke gereja, di depan gereja ada yang bilang salam, salam, salam? Bukan, itu bukan robot, itu adalah Aser yang bertugas di depan gereja untuk menerima tamu. Tapi kita tidak tahu ya, seperti itu. Ini hanyalah sharing saya untuk kita berpikir bersama-sama. Orang Kristen tipe yang ketiga adalah orang Kristen yang punya tipikal casing. Dasar casing. Kita semua tahu kan? Siapa di sini atau di seberang sana para saudara semua tidak punya HP? Saya kira saat ini ya, ibu-ibu di kampung saya pun yang pergi jualan di pasar itu punya HP gadget. Dan tentu semua orang tahu apa itu casing. Casing itu adalah satu perangkat yang diciptakan khusus untuk menutup atau melindungi HP. Lalu biasanya mereka tambahkan di casing itu ada stiker macam-macam. Stiker yang cantik-cantik, Cinderella, apa segala macam. Mereka juga tambah lagi dengan warna-warni yang lain. Juga biasanya ada yang alat peredam dari radiasi. Itu casing. Apa artinya orang Kristen tipe casing? Itu adalah orang Kristen yang 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sangat keras memberikan mengecam mereka, orang Kristen casing, yaitu orang Kristen yang dalam Alkitab itu disebut dengan orang Kristen golongan-golongan Farisi, munafik. Seperti itu, tidak ada kejujuran dan ketulusan. Tuhan Yesus bilang apa kepada mereka?
Wahai kamu yang seperti sekubur yang berlabur putih, di luarnya putih, bersih, indah, bagus, tapi di dalamnya ulat, tulang belulang dan berbau busuk. Itu tipe orang Kristen casing. Sama seperti 2000 tahun lalu yang sudah diperingatkan oleh Yesus. Seperti itu. Lalu orang Kristen casing ini seperti apa? Oh, mereka orang sibuk luar biasa. Di gereja, di mana-mana sangat sibuk. Dan mereka minta maaf. Tipe satu lagi, ciri-ciri orang Kristen itu juga, yang casing itu apa? Mereka senang dipuji, diangkat-angkat. Oh, itu luar biasa. Seperti itu casing. Dan seluruh kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, entah di gereja, dalam ibadat, segala macam, itu apa? Semuanya hanyalah pencitraan. Pencitraan. Untuk pencitraan. Mereka tidak pernah melakukan hal-hal itu betul-betul dalam kejujuran dan ketulusan mereka. Mereka munafik. Dan mereka itu betul-betul bunglon. Dimanapun mereka berada, mereka pasti disenangi oleh banyak orang. Dan kadang-kadang mereka lupa bahwa orang tidak tahu siapa mereka. Itu orang-orang Kristen yang tipenya casing. Haleluya. Baik, kita maju terus ya, surat 3 ya. Jadi KTP, robot, casing. Sekarang orang Kristen tipe yang keempat. Bapak Ibu sekalian, tipe yang keempat ini adalah tipe yang benar-benar menurut saya ya, itu adalah tipe yang betul-betul diinginkan dan dirindukan oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri. Ketika dia turun ke bumi, dia ingin bertemu dengan orang-orang Kristen yang tipe keempat itu. Yaitu apa? Saya namakan dia tipe jemaat. Jemaat ini bukan arti harafiah daripada jemaat itu, bukan. Tetapi jemaat ini adalah sebuah makna dari huruf-huruf yang membentuk kata jemaat itu. Dan ini jujur, permenungan saya cukup lama dalam doa dan segala macam. Lalu ada suara di dalam hati saya, bisikan halus sekali, supaya saya bisa memaknai Kristen tipe jemaat ini seperti apa. Bapak Ibu, tipe Kristen jemaat, kalau kita ejakan itu Juliet, Echo, Mama, Alpha, Alpha Tango. Ini eja dalam bahasa Bricker ya, seperti itu. JEMAAT. Itu artinya apa? Kristen jemaat adalah Kristen apa? Jejaring emas manusia, anak Allah terkasih. Haleluya, haleluya. Jadi jemaat itu makna yang saya temukan dalam permenungan saya, sehingga saya mengatakan bahwa ini adalah model Kristen idealis Tuhan Yesus. Yaitu apa? Jemaat emas manusia, jejaring emas manusia, anak Allah terkasih. Mengapa jejaring? Jejaring itu adalah betul-betul apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mengapa Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, kamu akan kujadikan penjala-penjala manusia. Penjala itu jaring, jejaring. Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang begini? Kamu akan kujadikan pemancing-pemancing manusia. No. Pancing itu adalah orang yang melakukan sendiri. Dia sendiri melakukan. Itu tidak. Tipe orang Kristen harus adalah seperti jejaring. Bergandengan tangan. Membentuk satu kekuatan di dalam jejaring. Tetapi ingat, jejaring itu adalah apa? Kumpulan manusia-manusia. Dan manusia model seperti apa? Adalah manusia-manusia emas. Manusia emas adalah apa? Manusia yang orang berdosa, tapi telah dibakar. Telah dibakar. Dan semua kotoran-kotoran dari emas itu sudah hancur semua. Tinggal emas murninya. Itu manusia emas. Dan emas itu ingat, itu logam mulia. Jadi Kristen jemaat adalah Kristen yang betul-betul berada di dalam suatu jaringan, atau katakan jemaat. Jemaat itu adalah jemaat emas, gabungan manusia-manusia. Maka itu apabila terpenuhi, mereka akan mendapat predikat dari Tuhan adalah anak Allah terkasih. Haleluya. Itu Kristen ideal yang keempat. Lalu kalau seandainya mereka belum sampai kepada jejaring emas manusia, anak-anak Allah terkasih, mereka bukan anak Allah, bukan. Mereka juga tetap anak Allah,
tetapi apa? Anak Allah tersesat. Haleluya. Mereka tersesat. Seperti Kristen KTP itu tersesat. Kristen robot itu juga tersesat. Kristen casing itu juga tersesat. Walaupun mereka tersesat, mereka tetap masih berada di dalam apa? Komunitas jemaat. Jemaat yang tersesat. Itu kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, informasi tentang 4 tipe orang Kristen ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Baik, saya mau sampaikan satu hal. Apakah penyampaian saya ini adalah penyampaian di luar daripada konteks Alkitabiah? Tidak. Luar biasa, barusan kira-kira 4-5 jam lalu, dalam permenungan saya mendapatkan luar biasa. Ada bisikan di dalam hati saya, dalam jiwa, dalam roh saya. Ternyata persis dengan apa yang Tuhan Yesus katakan 2000 tahun lalu. Yaitu apa? Tentang kerajaan Allah, tentang penabur. Kita tahu kan cerita tentang penabur. Pasti semua sudah dapat memahami ya. Itu cerita yang paling unik. Tentang penabur. Yaitu apa? Penabur, ketika dia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Bapak Ibu tahu, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah mereka yang tipikalnya adalah orang Kristen KTP. Sayang mereka. Tidak ada yang melihat mereka, tidak ada yang menjaga dan merawat mereka, maka benih itu mati, tidak terpelihara. KTP, kekristenan mereka hanya ada di dalam daftar, di dalam KTP itu sendiri. Itu, mereka adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu benih yang jatuh di atas batu, yang akhirnya ada tumbuh, tapi tiba-tiba pada saat panas terik mati. Karena dia tidak berakar. Karena apa? Akarnya mentok di batu. Itu adalah orang Kristen robot. Sama. Robot itu tidak punya hati nurani. Tidak punya kepedulian. Tidak punya kasih. Tidak punya responsibility. Sama. Benih itu pun jatuh, tertumbuk di batu. Jadi dia tidak bisa berkembang dan tidak bisa hidup. Persis sama. Seperti itu. Lalu orang Kristen casing, yaitu adalah orang Kristen yang sama seperti yang Tuhan Yesus katakan apa? Ada benih yang jatuh di rerumputan, di semak belukar. Persis sama. Jadi karena terhimpit oleh perasaan, keraguan, apa segala macam situasi, akhirnya benih itu mati dan tidak bisa berkembang. Sama. Casing juga sama. Orang Kristen casing itu mereka juga terhimpit oleh apa? Kamuflase kehidupan mereka, lahiriah mereka, pakaian mereka yang macam-macam, pernak-pernik segala macam itu kehidupan. Jadi mereka tidak bisa tumbuh dan akhirnya mati. Itu orang Kristen casing sama dengan orang Kristen di mana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah benih yang jatuh di rerumputan, di semak belukar. Lalu orang Kristen jemaat, sebagaimana makna atau arti yang saya sampaikan tadi, itu adalah apa? Itu adalah orang Kristen yang dimana mereka seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Haleluya. Tanah subur, tambah lagi dirawat, disiramin air, digembur segala macam, dipelihara, dipupuk, maka dia akan tumbuh dan berkembang. Hasilnya 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Itu Kristen jemaat. Seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, pertanggungjawaban Alkitabiah saya ya. Walaupun saya tidak bisa sampaikan dengan pas tepat, tetapi kira-kira seperti itu. Oke. Lalu jika ada Kristen KTP, ada robot, ada casing, apakah saya boleh bertanya atau berkata, itu salah siapa? Tidak boleh. Saya tidak boleh berkata atau mulai menjustifikasi dengan pertanyaan, itu salah siapa? Karena mereka seperti begitu. Tidak boleh. Karena kalau saya bertanya, itu salah siapa? Atau Anda pun bertanya, itu salah siapa? Maka ada asumsi muncul dari hati nurani kita untuk mulai menghakimi orang. Oh ini salah, oh ini salah gembala, salah segala macam. Bukan. Kita tidak boleh bertanya seperti itu. Tapi kita boleh bertanya,
ini atau kejadian itu atau mereka seperti itu tanggung jawab siapa? Maka saya dan Anda sekalian pasti akan dapat menjawab dengan bagus. Itu tanggung jawab semua kita orang Kristen yang sudah berada di posisi jejaring emas manusia, anak Allah terkasih. Semua kita tanggung jawab. Tentu di jemaat ada gembala, ada pendok syafaat, ada WL, ada tim musik, segala macam, itu punya jabatan masing-masing. Tetapi dalam konteks pribadi kita masing-masing orang Kristen adalah tanggung jawab kita semua. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, seperti itu sharing Alkitab saya kali ini. Dan jujur saya harus mau katakan bahwa saya tidak pernah mau menyinggung siapa-siapa. Seandainya Bapak Ibu merasa bahwa sharing saya kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian seberang sana, saudara-saudara sekalian merasa tersinggung atau tersenggol, itu tujuan saya. Karena hanya ini yang saya punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu hal untuk saudara-saudara sekalian di dunia maya. Dan tanggung jawab saya sebagai orang Kristen. Kalau sebagai orang Kristen, saya harus mampu untuk bertanggung jawab menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada orang lain. Karena Alkitab juga berkata dengan sangat jelas, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Haleluya, haleluya. Amin.